Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu Jepang. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah kalah. Ini saatnya kita merdeka. Benar, apalagi kalau misalnya sekutu sudah datang, mereka bisa mengambil alih. Kita harus segera mendeklarasikan kemerdekaan. Kita temuin Bung Karno dan Bung Hatta malam ini. Ada apa kalian di sini? Bung Karno, Bung Hatta. Kami dari golongan muda mendesak agar kalian segera memproklamasikan kemerdekaan. Tenang Wikana, saya tidak ingin kemerdekaan ini selesaikan dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu lagi. Di tengah desakan keras dari golongan muda, golongan tua juga menyampaikan pandangannya. Mereka sama-sama menginginkan kemerdekaan, namun dengan cara yang lebih berhati-hati. Golongan tua menimbang risiko politik dan keamanan agar kemerdekaan Indonesia tidak menimbulkan pertumpahan darah. Jika terdapat kemerdekaan akan terjadi pemberontakan bersenjata, Bu. Bisa-bisa masyarakat akan menjadi korban. Kemerdekaan memang bukan soal keberanian saja, tapi dia juga memiliki tanggung jawab untuk bangsa dan negara ini. Perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda semakin tajam. Golongan muda menginginkan tindakan cepat, sementara golongan tua memilih jalan yang penuh perhitungan. Perbedaan inilah yang akhirnya memicu terjadinya peristiwa Renggas Dengklok. Ada apa kalian datang kemari lagi ya? Bung Karno, waktu kita tidak banyak. Jika terus menunggu, kesempatan akan hilang. Kami menghargai pendapat golongan tua, tetapi untuk kemerdekaan tidak bisa kita undur. Dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Renggas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi. Kalian ingin menculik kami ya? Kami bukan ingin menculik kalian, tapi ingin mempercepat proklamasi disegerakan. Kalian juga harus memahami bahwa kemerdekaan ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Rakyat sudah siap berjuang. Kami juga ingin kemerdekaan. Percaya, Pak. Kami dibawa pada konsentrasi oleh para pemuda. Itu harus dilakukan. Masih akan melakukan gugatan. Bung Karno, Bung Hatta, saya jamin itu kita akan melakukan proklamasi di Jakarta. Baik, bila ada kesepakatan, mari kita lakukan di Jakarta. Baik, kami percaya. Selamat datang, Bu. Silakan gunakan rumah ini sebagai perusahaan proklamasi. Mari kita mulai untuk merumuskan proklamasi ini untuk kemerdekaan Indonesia. Mari, naskah harus tegas dan singkat. Saya suka mendapat kalimat pembukaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. 7. Tambahkan kalimat tentang pemilihan kekuasaan, Bu. Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan lain-lain dibicarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Setuju, Bu. Saya Tim Melik, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Ini kita selesai dulu. Ini tolong periksa. Ini untuk pendatangannya untuk Bung Hatta dan Bung Karno saja. Saya Bang Rey. Baik.
Kamu. Oke, terima kasih Syahid Malik. Merdeka. Merdeka. Tujuh 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya. Bendera merah putihnya yang sudah saya jahit sendiri. Terima kasih Pak Kawati. Besok bendera ini akan saya kibarkan untuk pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di halaman rumah sederhana di Pamekasan Timur 56, para tokoh bangsa dan rakyat berkumpul saat yang ditunggu selama ratusan tahun akhirnya tiba. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Untuk pertama kalinya, merah putih berkibar sebagai bendera negara Indonesia merdeka.